Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Mari Belajar IT. Kita berjumpa kembali di seri pembelajaran data mining. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan naive Bayes classifier untuk melakukan sentimen analisis atau analisis sentimen. Video ini akan terbagi ke dalam dua bagian. Pada bagian yang pertama kita akan membahas tahapan pre-processing atau text pre-processing. Nah, untuk sentimen analisis ini sendiri kita akan melakukan sentimen analisis terhadap tweet atau cuitan-cuitan pengguna Twitter atau X dengan tema eKTP. Nah, untuk alur yang dipergunakan di dalam proses analisis sentimen menggunakan naive Bayes classifier adalah sebagai berikut ya. Kita lihat di bagian sebelah kiri. Yang akan kita lakukan ini ada nanti di video yang pertama ini adalah bagian-bagian yang di sebelah kiri. Kita lihat alurnya. Yang pertama adalah terdapat tweet-tweet untuk data latih. Artinya sebelum dilakukan proses analisis sentimen, kita harus mengumpulkan terlebih dahulu tweet-tweet yang akan berfungsi sebagai data latih. Kemudian tweet yang dipergunakan untuk data latih ini akan dilakukan pre-processing sehingga kemudian didapatkanlah tweet bersih yang akan dipergunakan sebagai data latih ya. Setelah didapatkan tweet yang bersih, selanjutnya akan dilakukan proses ekstraksi fitur yang mana nanti hasilnya ini nanti akan dipergunakan untuk membangun model naive Bayes classifier. Oke. Sekarang kita lihat. Untuk pre-processing sendiri tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tweet-tweet yang ada akan melewati tahapan cache folding. Setelah melewati tahapan cache folding, dia akan melewati tahapan konversi emoticon. Ya, dalam hal ini nanti kita akan mempergunakan yang namanya emoticon list. Emoticon itu apa toh? Emoticon itu adalah simbol-simbol yang dipergunakan yang bisa menyatakan ekspresi dari pengguna atau pengguna tweet ya, pengguna Twitter ya. Setelah dilakukan konversi emoticon, selanjutnya adalah melakukan proses stop word removal atau penghilangan stop word. Untuk proses ini maka kita mempergunakan yang namanya stop word list atau daftar stop word. Selanjutnya di sini terdapat normalisasi ke kata baku. Ini tahapan ini dengan tahapan konversi emoticon ini Anda mungkin baru menemukan, baru ketemu sekarang ya. Di tahapan sebelumnya ketika kita berbicara masalah pre-processing, kedua tahapan ini tidak ada. Kenapa kok muncul di sini? Ya, ini kebutuhannya seperti itu. Kenapa kemudian yang namanya emoticon tidak kita hilangkan? Karena emoticon ini nanti akan menyatakan sentimen, bisa menyatakan sentimen seseorang. Nah, kemudian kenapa kemudian harus kita gunakan tahapan normalisasi ya, normalisasi ke kata baku, karena bisa saja karena ditemukan misalnya kata-kata yang sebetulnya merujuk kepada hal yang sama namun dituliskan menggunakan kata yang berbeda. Sebagai contoh, kalau saya mengatakan kata Senayan itu kan sebetulnya dia bermakna yang sama ketika saya menyatakan sebagai DPR misalnya, sehingga kemudian untuk kemudian supaya tidak menimbulkan dua makna yang berbeda, dua kata ini kemudian dikonversikan ke dalam satu kata baku yang sama. Nah, selanjutnya adalah proses stemming, yaitu proses untuk mendapatkan kata dasar dari kata-kata yang berimbuhan. Jadi nanti jika ditemukan kata yang berimbuhan, maka kata tersebut harus konversi menjadi kata dasarnya. Setelah itu kemudian akan didapatkan tweet bersih. Baik, kita ke slide selanjutnya.
Ini adalah contoh 5 tweet ya. Contoh 5 tweet. Contoh 5 tweet yang bertemakan EKTP ya. Kenapa bertemakan EKTP? Ya, pada suatu masa, suatu waktu tertentu kita pernah dihebohkan dengan adanya korupsi EKTP ya. Maka ini adalah contoh-contoh tweet yang bertemakan EKTP. Ini contoh tweetnya cuma 5, ya cuma 5, tapi kalau untuk data latih diperlukan banyak sekali tweet. Ini hanya contoh saja. Oke, selanjutnya. Pada tahapan pertama kita akan melakukan case folding. Yang pertama apa yang dilakukan? Yaitu merubah huruf menjadi huruf kecil semua. Dan kemudian karakter selain huruf akan dihilangkan. Selain itu juga simbol-simbol juga akan dihilangkan. Sebagai contoh, HTTP, crash dan lain sebagainya, semuanya akan dihilangkan. Nih, sebagai contoh hasilnya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa di tweet yang pertama ini, Empu Jaya Prema ini dihilangkan. Terus kemudian ada link di sini pun dihilangkan ya. Di tweet yang kedua pun sama. @engkongdedot, @dprri, @kpk ini semuanya dihilangkan. Kemudian misalnya fokus saja ke kasus-kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi ini duanya ini dihilangkan ya. Duanya ini dihilangkan. Oke, ini adalah case folding. Tahapan selanjutnya adalah konversi emoticon. Nah, terdapat beberapa emoticon ya, seperti senang, tertawa, sedih, kesal, dan kaget. Yang senang dan tawa ini tentu saja dia bisa bermakna menerangkan atau bisa diberi label sebagai sentimen yang positif. Sementara yang sedih, kesal, dan kaget ini nantinya bisa dikonversi menjadi sentimen yang negatif. Jadi kalau di dalam tweet ditemukan simbol-simbol emoticon seperti ini, maka kemudian kita bisa menerjemahkannya sebagai sentimen positif atau sentimen yang negatif. Selanjutnya adalah stop word removal. Perhatikan di tabel yang atas. Tabel yang atas ini, kata-kata yang di bold dan diberi warna merah itu adalah kata-kata yang termasuk sebagai stop word. Nah, tadi kalau di bagian di bagian preprocessing ini terdapat stop word list di sini. Bahasa Indonesia itu memiliki banyak sekali kata yang bisa kita kategorikan sebagai stop word. Sebagai contoh, kata hubung, kata ganti ya, kata ganti orang begitu. Terus kata keterangan itu pun bisa dianggap sebagai stop word. Nah, setelah stop word ini dibersihkan, maka yang didapatkan adalah hasil sebagai berikut ya. Ini adalah data tweet yang sudah melewati tahapan stop word removal. Selanjutnya kita akan masuk ke slide yang berikut. Nah, kita lihat. Tahapan selanjutnya adalah proses normalisasi ke kata baku. Normalisasi itu apa toh? Itu merupakan proses untuk mengubah kata-kata tidak baku ataupun kata-kata dengan makna yang sama menjadi satu kata baku tertentu sesuai dengan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Sorry, ini salah singkatannya, bukan KKBI tapi KBBI. Nah, pada proses normalisasi ke kata baku ini digunakan daftar padanan kata. Sehingga jika ditemukan kata tidak baku, maka akan dicari padanan katanya yang merupakan kata baku. Sebagai contoh, kalau pengguna Twitter itu kan seringkali menuliskan kata dalam tweetnya itu seringkali tidak tidak menggunakan ejaan atau kata baku ya, ejaan yang benar, tetapi seringkali menggunakan kata-kata ya misalnya contoh kata habis ini seharusnya kan kata habis. Bego itu bisa bermakna bodoh. X itu bisa diartikan sebagai mantan. Nah, di nomor 4 ini ada kasus ya. Ini sebetulnya merujuk kepada kata kasus.
Di sini juga di nomor 5 ada kata koplak, ini maknanya bodoh. Jadi koplak dengan bego itu sama, maknanya adalah bodoh. Ini adalah normalisasi ke kata baku. Jadi pada saat sebuah token sudah melewati tahapan stopword removal, lalu kemudian ternyata setelah melewati stopword removal itu dia dicek melalui tahapan normalisasi. Apakah itu kata yang terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kah atau tidak kah? Atau jika kemudian tidak, maka dicari padanan katanya kira-kira seperti apa. Seperti contoh di nomor 10 ini kan kata Senayan itu maknanya sebetulnya merujuk kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah tahapan normalisasi ke kata baku. Nah, ini contoh hasilnya. Perhatikan bahwa di tweet yang ketiga ini terdapat kata Senayan. Ya, kata Senayan. Ini kemudian kita konversi ke kata bakunya, yaitu DPR, ya. Padanannya adalah DPR. Sehingga kemudian jika di tweet itu terdapat kata DPR, kata Senayan, itu merujuk kepada kata yang sama, kepada makna yang sama, yaitu DPR. Begitu. Tahapan yang selanjutnya adalah melakukan proses stemming. Stemming adalah proses untuk mendapatkan kata dasar dari sebuah kata yang berimbuhan. Perhatikan, di kata pada tweet yang pertama ini terdapat kata menangkap. Menangkap ini harus kemudian kita kita stemming dulu, kita buang imbuhannya sehingga kemudian didapatkan kata tangkap sebagai kata dasar. Bertanggung jawab pun sama ya, ini menjadi tanggung jawab. Oke, ini adalah tahapan proses stemming. Selanjutnya adalah ekstraksi fitur. Jadi kalau kita kembali ke alur ini, kita sudah melewati tahapan preprocessing yang selesai di tahapan stemming. Ya, selanjutnya didapatkan tweet bersih, dan tweet bersih ini kemudian akan masuki tahapan yang disebut sebagai ekstraksi fitur. Apa itu ekstraksi fitur? Jadi ekstraksi fitur itu adalah merupakan proses pemilihan fitur-fitur tertentu yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, dalam proses pemilihan ini digunakan tweet-tweet yang sudah merupakan data latih. Pada proses ini, setiap term atau token yang dihasilkan akan dicek apakah masuk sentimen positif, negatif, atau netral. Sebagai contoh, ekstraksi fitur itu kira-kira seperti ini. Ini daftar yang term positif, ya. Adil, bagus, berani, bersih, cepat, indah, jelas, ini kan termasuk sebagai positif. Sementara kalau yang term negatifnya itu aneh, bacok, bajingan, baper, bodoh, bohong, ceroboh, ini dikatakan sebagai sebagai term yang bersentimen negatif. Nah, sekarang kita lihat di hasil dari stemming yang merupakan tweet bersih sebagai data latih, kita lihat dukung itu bisa masuk sebagai sebagai term yang positif, sementara KPK itu netral. Tangkap ini bisa bernada negatif, koruptor pun bisa bernada negatif, sementara EKTP dia bersifat netral. Kira-kira seperti itu ya. Jadi video ini hanya menjelaskan sampai di sini. Nanti pada video part selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana kita menggunakan naive Bayes classifier dalam membangun model naive Bayes classifier, ya. Yang mana selanjutnya akan kita pergunakan untuk apa? Untuk melakukan proses analisis sentimen. Kira-kira demikian video untuk kali ini, dan kita akan bertemu kembali di video yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.